Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hai. Halo sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat, tetap bahagia, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Halo sekalian, seperti biasa kita berjumpa di video pembelajaran yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Adapun materi yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan bulan Ramadan yang indah. Untuk itu, mohon diperhatikan dengan seksama dan tentunya dengan penuh kesungguhan dan keseriusan. Mari kita simak materi ini. Adapun subtema pada kesempatan hari ini yaitu menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Anak sekalian, soleh dan soleha, tentunya di sini ada dua pembahasan utama. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah menjalankan kewajiban puasa Ramadan, dan yang kedua adalah pemahaman tentang rukun Islam. Ya, mari kita simak untuk penjelasan dari rukun Islam. Mister yakin kalian semua pada paham, pada tahu bahkan hafal rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Iya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji. Tentunya bagi yang mampu melaksanakan haji berangkat ke kota Mekah. Nah, saudara dan soleha, rukun iman ini merupakan, kalau kita ibaratkan sebuah bangunan, ya, maka sebuah bangunan atau rumah yang kokoh itu memiliki beberapa unsur. Begitupun dengan kita sebagai umat Islam, kita harus memiliki dan meyakini, tentunya mengamalkan, ya, rukun iman ini. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Nah, kalau kita ibaratkan syahadat ini dalam sebuah bangunan itu seperti pondasinya, ya. Syahadat itu merupakan seperti pondasinya. Nah, Mister yakin kalian sendiri, insya Allah kita semua, umumnya umat Islam itu sudah bersyahadat. Semenjak kita belum dilahirkan, ya, kita sudah bersyahadat, ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah di perjanjian dengan Allah. Allah mengatakan, apakah engkau meyakini bahasanya aku ini sebagai Tuhan? Qalu bala sahidna. Kami yakin dan kami percaya bahwasanya Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada syahadat. Syahadat seperti pondasi. Yang kedua adalah sholat. Nah, sholat ini seperti tiang-tiangnya, pancang-pancangnya. Nah, ya, setelah pondasi yang kokoh, kemudian ada tiang. Tiang ini merupakan sholat dalam rukun iman. Nah, kemudian juga ada zakat. Nah, kita analogikan zakat itu seperti dinding-dindingnya, ya. Setelah ada pondasi, ada tiang, kemudian ada dindingnya. Kemudian ada puasa. Puasa ini diibaratkan yaitu genting, ya, atau atapnya, ya, atau atapnya. Nah, yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji ini adalah penyempurna, ya. Seperti kalau di rumah kita ada kamar mandi, ada ruang tengah, ada kamar tidur, ada halaman. Jadi
sempurnalah rumah kita seperti sempurna bangunan yang kuat dan indah. Nah, ya. Jadi insya Allah kalau kita menunaikan syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, insya Allah ini bagaikan sebuah bangunan yang kuat dan indah. Ya. Baik anakku yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang puasa di bulan Ramadan. Ya. Nah, puasa dalam bahasa Arab disebut as-saum atau saumun. Nah, apa arti saum? Nah, saum ini sama artinya dengan al-imsak. Apa al-imsak? Al-imsak ini adalah menahan diri dari, nah ini menahan diri ya, al-imsak itu menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang dimulai dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini pengertian daripada puasa. Nah, perintah saum terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Baik, penjelasannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ya. Jadi Allah memanggil, Allah menyeru kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Ya tentunya kita semua sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang tidak beriman tidak diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumusiyam. Ya, artinya telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, Allah menyeru, memerintah kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada orang yang beriman untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yaitu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, soleh dan soleha, jadi ibadah saum ini, ibadah puasa ini, ya, telah diwajibkan sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kita. Ada ya saumnya, saum Nabi Daud alaihissalam, ya, ada saumnya Nabi Musa, ada juga Nabi Isa. Itu sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Nah, untuk apa kita diperintahkan untuk melaksanakan menjalankan ibadah saum? Nah, maka dijelaskan kembali, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, muncul sebuah pertanyaan, apa itu takwa? Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, ketakwaan akan diraih oleh orang-orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam, ya. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana cara melaksanakan puasa yang khusyuk, yang baik dan benar menurut syariat? Nah, ya. Sekali lagi, untuk memperoleh ketakwaan itu didapat dengan cara apa? Sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat. Sekarang bagaimana cara melaksanakan puasa khusyuk, baik dan benar? Nah, caranya yaitu apabila kita mampu melaksanakan satu, ketentuan-ketentuan puasa. Di antaranya ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, dan ada rukun puasa. Yang kedua, keutamaan puasa. Dan yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Semua ini harus kita pahami, semua ini harus kita mengerti sehingga puasa kita mampu ya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Insyaallah ini akan Mister bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya,
Karena ini cukup panjang, insya Allah nanti di pekan berikutnya Mister akan bahas materi selanjutnya. Seperti biasa ya, terakhir Mister akan memberikan tugas. Tugasnya adalah satu, menghafalkan ayat tentang perintah puasa yang tadi Mister bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya. Ya. Nah, yang ini silakan kalian hafalkan, kemudian nanti disetorkan melalui voice note. Yang kedua, ada dua tugasnya ya. Yang pertama tadi menghafal ayat tentang perintah puasa. Nah, yang kedua adalah belajar melaksanakan saum sunnah Kamis. Ya. Nah, soleh dan soleha, insya Allah nanti pada hari Kamis kan ya harusnya Senin dan Kamis gitu ya. Nanti di hari Kamis itu ada materi tentang pendidikan agama Islam, muatannya muatan ibadah. Oleh karena itu, sesuai dengan materi yang Mister sampaikan, ya, kita juga tugasnya akan belajar melaksanakan saum sunnah, yaitu saum sunnah Kamis pada tanggal 1 Oktober ya. Nanti pertemuan Kamis setelah pertemuan hari ini ya, maka kalian semua berada dalam kondisi yang sedang saum sunnah ya, karena itu merupakan tugasnya ya, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat Mister sampaikan. Sekali lagi tetap semangat, tetap ceria ya, walaupun di masa pandemi ini tetap semangat ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.